الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم فهمنا أسرار القرآن ووفقنا لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita yang berada di majlis ilmu ini khususnya kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian tafsir Al-Quran kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu. Dalam catatan kami kita sudah sampai pada ayat 191 pada pertemuan yang lalu. Ayat 191 dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara salah satu surat yang ada diawali pada juz 19 ya. Kita sudah sampai pada ayat 191 dalam surat Asy-Syu'ara. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada ayat berikutnya. Firman Allah di ayat 192. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat 192 dan ayat-ayat berikutnya, sebutlah ayat 192 sampai dengan ayat 194 yang berbunyi, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. 3 ayat dalam surat Asy-Syu'ara ini, ayat 192 sampai dengan ayat 194. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita berkaitan dengan Al-Quran, kitab suci kita. Allah katakan bahwasannya Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan dari Tuhan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukanlah perkataan siapa-siapa, bukan pula perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Al-Quran itu adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta ini. Tuhannya yang mengaku sebagai Tuhan. Tuhan yang diakui sebagai Tuhan. Ya, ada yang diakui, diyakini sebagai Tuhan padahal dia bukan Tuhan. Atau yang mengakui sebagai Tuhan ya, selain Allah, yang mengakui sebagai Tuhan padahal dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu yang kita yakini itu adalah Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan bagi alam semesta ini. Dan Al-Quran itu bersumber darinya. Al-Quran itu adalah kumpulan perkataannya. Nazala bihi ruhul amin. Al-Quran bisa sampai kepada kita karena Al-Quran ini ya diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin, Bapak Ibu sekalian, itu adalah julukan yang diperuntukkan untuk malaikat Jibril. Ya, Ar-Ruhul Amin. Ya. Ar-Ruhul Amin, ya, ruh yang dapat dipercaya. Kurang lebih seperti itu secara bahasa ya. Dan malaikat Jibril memang tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu di antaranya ya.
Itu adalah tugas malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah sosok malaikat yang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu, tidak menambahkan, tidak juga mengurangi. Makanya dia disebutkan pada ayat 193 di sini sebagai sosok yang Al-Amin. Al-Amin itu adalah yang dapat dipercaya. Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, diturunkan oleh malaikat Jibril hanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala qalbika. Al-Quran ini diturunkan ke hatimu ya Muhammad. Bukan salah alamat ketika malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang beranggapan bahwasannya malaikat Jibril ini salah alamat. Semestinya yang berhak untuk mendapatkan Al-Quran itu bukan sosok manusia yang bernama Muhammad. Tapi kalau kita baca ayat ini, ala qalbika, yang dimaksud adalah anzalahu ala qalbika ya Muhammad. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sosok manusia lain di luar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepadanya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang diturunkan kepadanya Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat ini ya, agar supaya dengan Al-Quran itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan peringatan atau menjadi pemberi peringatan bagi umatnya. Kurang lebih itu yang kita baca dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 192, 193 dan 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Inna hadzal Qur'an al-mu'jiz. Itu saya bacakan tafsirannya. Sesungguhnya Al-Qur'an yang memiliki kandungan mukjizat ini. Al-Qur'an dikatakan sebagai kitabun mu'jiz, kitab suci yang memiliki kandungan mukjizat, Bapak Ibu sekalian, karena Al-Quran mampu melemahkan dan mengalahkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Tidak ada yang bisa mendatangkan apa yang Al-Quran menantang mereka untuk mendatangkannya, yakni mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan mukjizat yang ini bisa kita lihat, masih bisa kita lihat, masih bisa kita rasakan, masih bisa kita saksikan. Ya, bukan saja ini artinya pada zaman Nabi, tetapi ini masih bisa kita rasakan, masih bisa kita saksikan bahkan setelah kewafatan Nabi, bahkan sampai sekarang, dan bahkan akan terus berlanjut sampai berakhirnya umur dunia ini. Karena keberadaan Al-Quran dan terjaganya Al-Quran itu adalah bagian dari mukjizat, bukti kebenaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Quran ini mukjizat? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar, yang tidak terkalahkan oleh siapapun, paling tidak karena Al-Quran sebagaimana yang kita baca di ayat 192 dalam surat Asy-Syu'ara, la tanzilu rabbil alamin, ay la tanzilu rabbil arbab. Karena Al-Quran itu diturunkan diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
Tuhan alam semesta. Kenapa Al-Quran terjaga? Walaupun ya 15-an abad yang lalu ini Al-Quran ini sudah diturunkan, bahkan diturunkannya itu sedikit demi sedikit. Tidak ada satupun dari ayat Al-Quran yang tergantikan. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berubah. Terjaga sebagaimana Al-Quran itu dulu pertama kali diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses penjagaan Al-Quran. Kan ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Komitmen Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menjaga kemurnian, keaslian, keotentikan Al-Quran Al-Karim. Itu Bapak Ibu sekalian, Al-Quran sampai sekarang masih menjadi mukjizat. Mukjizat dalam artian bukti yang menunjukkan kebenaran Nabi. Mukjizat dalam artian tidak terkalahkan sampai sekarang, karena tidak ada yang mampu untuk menjawab tantangan Al-Quran. Lagi-lagi karena Al-Quran ini bukan bersumber dari makhluk, tetapi Al-Quran ini bersumber dari Al-Khaliq, pencipta, zat pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Allah katakan bahwasanya dia ini adalah Rabbul Alamin, Tuhan bagi alam semesta ini. Makanya sangat wajar sekali kalau Al-Quran ini tidak terkalahkan, tidak tertanding. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau Al-Quran itu sebutlah kalamur Rasul, kalau Al-Quran itu perkataan seorang Rasul, seorang Rasul sebutlah dalam hal ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama akan mudah sekali untuk Al-Quran ini ditandingi. Apalagi dalam salah satu ayat Al-Quran mengatakan, silakan kalau kalian mau menandingi Al-Quran, kalian berkumpul sesama kalian, bahkan kalau kalian meminta bantuan kepada kalangan jin pun dipersilahkan. Kalau saja Al-Quran ini kalam Rasul, perkataan Rasul, sangat mungkin sekali orang untuk mendatangkan apa yang didatangkan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Tapi ketidakmampuan siapapun selain Nabi, tidak ada yang mampu untuk mendatangkan siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan Al-Quran. Ini menjadi satu fenomena menarik yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamu Rabbil Alamin, perkataan Tuhan alam semesta. Apalagi kalau kita membaca kandungan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kandungan Al-Quran ini tidak akan habis dibahas, Bapak Ibu sekalian. Multidimensi ilmu pengetahuan kandungan Al-Quran. Ya, bukan hanya kandungan Al-Quran itu seputar ilmu bahasa Arab, bukan. Di situ ada kandungan ilmu hukum, bahkan kandungan ilmu yang macam-macam, ya, yang dipelajari oleh manusia. Dari ilmu kedokteran ada pembahasan di situ, ilmu sejarah ada pembahasannya di situ, ilmu hewan, ya, ada pembahasannya di situ, ilmu tumbuh-tumbuhan ada pembahasannya di situ di dalam kandungan Al-Quran. Ilmu bumi ada pembahasannya di situ dalam kandungan ilmu Al-Quran. Ya, sangat variatif, sangat beragam sekali kandungan Al-Quran.
Dan ini Bapak Ibu sekalian tidak mungkin untuk bisa mendatangkan seperti ini kitab suci yang terkandung di dalamnya banyak kandungan ilmu pengetahuan seperti ini. Tidak mungkin ada yang mampu untuk bisa mendatangkannya dari seorang manusia, apalagi manusia itu adalah sosok yang bernama Muhammad yang memang disebutkan dalam Al-Quran, dan ini sesuai dengan fakta sejarahnya bahwasanya Muhammad itu adalah sosok Nabi yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Bagaimana bisa orang yang tidak membaca dan tidak menulis kok bisa mendatangkan satu kitab yang kandungannya ini lintas dimensi ilmu pengetahuan seperti ini? Itu Bapak Ibu sekalian, fenomena lain yang ini juga bisa membuktikan kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat 192 dalam surat Asy-Syu'ara ini, wa innahu latanzilu rabbil alamin, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhan alam semesta ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya masih banyak lagi bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini memang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bersumber dari selainnya. Nazala bihi ruhul amin, ay nazala bihi aminus sama, Jibril alaihi salam. Yang menurunkan Al-Quran ini adalah sosok malaikat yang bernama Jibril. Ya, yang disebut dalam redaksi ayat ini, ayat 193 ini, bahwasanya malaikat Jibril sebagai sosok yang Al-Amin. Ya, julukan Al-Amin, Al-Amin itu kan dapat dipercaya, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan malaikat Jibril tidak pernah menambahkan, tidak pernah mengurangi apa yang semestinya dia turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang ada di bumi itu adalah sebagaimana Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, sebagaimana Al-Quran yang ada di atas langit sana. Jadi prosesnya itu Al-Quran yang ada di langit sana, malaikat Jibril yang menurunkannya ke bumi, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini di ayat berikutnya, ala qalbika litakuna minal munzirin, ay anzalahu ala qalbika ya Muhammad. Malaikat Jibril menurunkannya kepadamu ya Muhammad, ya, litahfadhu, agar supaya kamu menghafalkannya ya Muhammad, wa tunzira bi ayatihi al-mukadzibin, agar supaya kamu memberi peringatan dengan ayat-ayat Al-Quran itu ya Muhammad, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad, dan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 ayat pertama dalam surat Asy-Syu'ara yang kita bahas, ayat 192 sampai dengan ayat 194. Ya. Kalau kita baca ayat berikutnya, firman Allah di ayat 195, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang itu dipahami oleh kalangan orang Arab tentunya, ya, atau oleh siapapun yang mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Al-Quran ini sangat jelas sekali, ya. Ini yang dimaksud dengan bilisanin arabiyyin mubin. Jadi kalau kita mau mempelajari Al-Quran, ya harus belajar bahasa Arab, karena Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Orang yang mau menafsirkan Al-Quran itu harus belajar bahasa Arab,
Karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Jangan kemudian Al-Quran ditafsirkan, dipahami bukan dengan pendekatan bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka semestinya pendekatan bahasa Arab itulah yang harus digunakan ketika seseorang dia mau memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, maka yang dipersyaratkan sebuah penafsiran untuk diterima itu salah satunya adalah bahwasanya penafsiran tersebut ada kesesuaiannya dengan bahasa Arab. Dikenal nggak penafsiran ini dalam bahasa Arab? Kalau tidak dikenal, tidak bisa untuk dijadikan sebagai tafsiran dari sebuah ayat yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, ini yang dimaksud dengan bilisanin arabiyyin mubin, ya. Bilisanin arabiyyin fasih. Al-Quran ini ditulis dengan bahasa Arab yang fasih. Dalam tambahan penjelasannya, Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab yang fasih yang dimaksud adalah huwa lisanu Quraisy, ya, bahasanya suku Quraisy, ya. Li'alla yabqa lahum 'udrun fayaqul ma faidatu kalamin la nafhamu. Kenapa Al-Quran ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih? Sebutlah dalam hal ini adalah bahasa suku Quraisy, karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari suku Quraisy. Karena orang yang pertama yang menghadapi Al-Quran atau komunitas, kelompok pertama yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Quran yang diturunkan kepadanya, itu adalah kelompok mereka dari kalangan suku Quraisy. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam sejarahnya suku Quraisy memang memiliki kelebihan di antara suku-suku lain, ya, dari kalangan orang Arab dari sisi kemampuan berbahasa mereka. Jadi bahasanya memang itu yang yang terbaik di antara bahasa-bahasa yang lain, ya. Lisan Quraisy itu adalah yang terbaik, makanya Al-Quran diturunkan dengan menggunakan lisan Quraisy tersebut, ya. Ini yang dimaksud dengan bilisanin arabiyyin mubin, ay bilisanin arabiyyin fasih huwa lisanu Quraisy, ya. Kenapa juga diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih ini? Karena memang komunitas Arab mereka yang pertama kali dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa bayangkan kalau saja Al-Quran ini tidak diturunkan dengan menggunakan bahasa mereka, tentunya mereka akan berkata, ya, apa ini faedahnya yang disampaikan oleh orang yang bernama Muhammad ini, yang dia sampaikan tidak kita pahami, ya kan? Maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mentadabburi Al-Quran, untuk tidak memahami Al-Quran ketika Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad itu dengan menggunakan bahasa mereka. Karena memang Bapak Ibu sekalian, ya, sunnatullah, hukum alam yang berlaku selama ini, tidak ada seorang rasul, ya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tidak ada seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ajaran atau wahyu yang diturunkan kepada rasul tersebut menggunakan bahasa kaumnya, ya. Jadi tidak mungkin juga Nabi Muhammad diutus, Nabi kita Nabi Muhammad orang Arab, kemudian turun
kitab suci wahyu dengan menggunakan bahasa Indonesia itu nggak mungkin. Mesti menggunakan bahasa Nabi tersebut dan bahasa kaum dari Nabi tersebut. Dalam hal ini Nabi Muhammad orang Arab dan kaumnya itu adalah dari kalangan kaum Arab. Makanya ya syariat agama yang diturunkan kepadanya, yang diwahyukan kepadanya, ya dalam hal ini adalah kitab suci yang merupakan kumpulan ajaran agama yang diwahyukan kepadanya, ditulis dengan menggunakan bahasa Nabi tersebut, bahasa kaumnya, dalam hal ini adalah bahasa Arab, agar supaya mereka bisa paham, agar supaya tidak ada alasan bagi mereka untuk mengatakan ya kami tidak paham, kami tidak tahu. Bagaimana kami bisa paham? Karena yang harus kami pahami itu adalah bukan bahasa kami. Nah, supaya tidak ada alasan-alasan seperti ini, makanya Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Nabi Muhammad dan bahasa kaumnya, dalam hal ini adalah bahasa Arab. Ya, disebutkan di sini Arabiyyin mubin, ya, bukan sembarang bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang jelas, yang fasih, bahasa Arab yang tidak tertandingi oleh siapapun dari kalangan mereka para pakar bahasa Arab. Duh, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau bahasa Al-Quran bahasa Arab yang standar, mungkin sekali Al-Quran bisa tertandingi. Kalangan pakar bahasa mereka berkumpul kemudian mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Tetapi bahasa Arab yang diturunkan juga itu adalah bahasa Arab yang dipilih itu yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya mampu, mudah untuk melakukan itu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nanya bahasa Allah itu apa? Ya Allah mengetahui semua bahasa tentunya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya, mengetahui, memahami semua bahasa. Ya. Maka sesekali kitab suci yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab seperti halnya Al-Quran, sesekali lain ya kitab suci yang diturunkan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, sesuai dengan bahasa Nabi yang diturunkan kepadanya kitab suci. Ya, makanya kalau kita nanya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa apakah ditulis dengan menggunakan bahasa Arab? Enggak. Ya, Bapak Ibu sekalian, sama dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, apakah ditulis dengan menggunakan bahasa Arab? Enggak juga, karena bahasa ibunya Nabi Musa bukan bahasa Arab. Demikian pula bahasa ibunya Nabi Isa juga bukan bahasa Arab. Ya. Nah, ini bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, bilisanin Arabiyyin mubin. Ya. Kalau kita berbicara tentang mukjizat ya Bapak Ibu sekalian, mukjizat itu diturunkan kepada seorang nabi kan, disesuaikan macam mukjizat itu dengan apa yang menonjol yang dimiliki oleh kaum nabi tersebut. Allah datangkan ya, yang semisal tetapi dia melebihi apa yang dimiliki oleh kaum nabi tersebut dan tidak tertandingi oleh siapapun, termasuk oleh kaum nabi tersebut. Nabi Musa kita contohkan, itu yang menonjol dari kaumnya itu adalah kemampuan kaumnya untuk artinya mendatangkan sihir. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa bagaimana bisa mengalahkan para tukang sihir.
Kan seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Tukang sihir didatangkan oleh Fir'aun dalam jumlah yang banyak. Nabi Musa menghadapi mereka dengan sendirinya, dan Nabi Musa bisa mengalahkan mereka. Karena memang mukjizat itu karakter salah satunya itu adalah as-salimu minal mu'aradah. Dia ini tidak akan tertandingi. Kalau mukjizat itu tertandingi, batalat an-nubuwah, maka batal kenabian seorang nabi. Kalau tertandingi, terkalahkan, oh ternyata ada yang lebih hebat dari yang mendatangkan mukjizat ini. Kalau begitu berarti dia lebih layak untuk diimani, lebih layak untuk disembah. Karena ternyata ada yang lebih hebat. Kan seperti itu. Jadi mukjizat itu as-salim minal mu'aradah. Dia tidak akan tertandingi. Ya, Nabi Isa, kaumnya menonjol dari sisi kemampuan medis, banyak dokter, ya kan. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa apa yang tidak bisa dilakukan oleh para medis, oleh para dokter. Ya, menghidupkan orang mati. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh dokter siapapun dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya, Bapak Ibu sekalian, menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Saleh itu kalau kita baca Al-Quran, wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Itu kan ada ayatnya. Kemampuan yang dimiliki oleh kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, itu menjadikan bongkahan bebatuan di gunung-gunung, di bukit-bukit itu sebagai rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka, bahkan istana-istana. Itu kemampuan menonjol yang dimiliki oleh kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Ya, mereka mau bikin apa dari bebatuan, bongkahan bebatuan itu bisa. Itu kemampuan mereka yang menonjol. Ya, Allah kasih mukjizat kepada Nabi Saleh, kemampuan untuk menghadirkan dari bongkahan bebatuan itu seekor unta yang hidup, dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh kaum Tsamud. Bagaimana bisa menciptakan sesuatu yang hidup dari barang mati bongkahan bebatuan itu? Mereka dengan bebatuan itu bisa bikin istana yang megah-megah, tapi untuk bisa membuat ya unta yang bernyawa, sebutlah seperti itu, sebagaimana Allah berikan mukjizat itu kepada Nabi Saleh, itu yang tidak bisa dilakukan oleh kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud dalam hal ini. Demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad. Orang Arab pada saat itu mereka dikenal sebagai orang-orang yang memang saya lagi. Padahal saya sebelum berangkat itu saya udah minum yang panas-panas dulu. Yang bikin saya agak terlambat itu udah mau subuh kan. Wah, ini udah biasa kayak gini kan. Saya bikin minuman panas dulu sebelum berangkat minum. Mudah-mudahan aman. Tapi masih juga kena nih. Bukan mujizat tadi itu. Saya kalau pagi kayak gini nih Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau udah kena matahari insya Allah sudah aman. Tapi kalau pagi masih bersin-bersin. Ya. Orang Arab itu Bapak Ibu sekalian, orang Arab ya, itu mereka dikenal sebagai orang-orang yang memang mahir dalam berbahasa. Bikin syair, bikin puisi. Ya. Itu kemampuan yang menonjol di kalangan bangsa Arab, kaumnya Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam saat itu. Maka untuk membungkam mereka, Allah turunkan mukjizat yang terbesar kepada Nabi Muhammad di samping mukjizat-mukjizat yang lain. Tapi yang terbesar itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan dengan menggunakan, kalau kita baca ayat 195, Arabiyyin mubin. Arabiyyin bahasa Arab yang fasih, ya. Tentunya maknanya juga yang dalam, ya. Pemilihan katanya itu, ya, walaupun ini tersusun dari huruf-huruf yang sama yang biasa dikenal dipakai oleh orang Arab, kan huruf alif, lam, alif, ba, ta, itu kan tersusun dengan huruf-huruf yang sama. Tetapi ada yang baru yang didatangkan oleh Muhammad dengan menggunakan huruf-huruf yang sama yang selama ini digunakan oleh orang Arab. Belum mereka kenal sebelumnya ini, Muhammad ini mendatangkan Al-Quran ini. Tapi dikenal, dipahami oleh orang Arab. Tetapi bahasanya ini ya sangat indah sekali. Ya, sangat indah bahasanya, sangat dalam maknanya, ya. Ya. Dan mereka orang Arab tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan kan sebenarnya tidak harus mereka ini kan berperang sebenarnya. Orang Arab untuk membuktikan Muhammad ini apa artinya nabi palsu, sebutlah sebagaimana yang mereka tuduhkan, ya. Datangkan saja ini semisal Al-Quran. Kalau mereka mampu, selesai. Untuk membuktikan bahwasanya Muhammad ini nabi yang palsu, datangkan saja semisal Al-Quran. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Tidak harus mereka sampai mengusir nabi, tidak harus mereka sampai berperang, ya. Tapi karena mereka tidak mampu, gimana untuk supaya Muhammad ini, agama yang dibawanya ini tidak terus menyebar, ya sudah kita habisi saja Muhammad dengan cara pendekatan secara fisik itu. Karena pendekatan secara non fisik untuk mendatangkan semisal Al-Quran tidak mampu untuk mereka lakukan. Maka kemudian pilihannya itu ya dengan cara kekerasan. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita berbicara tentang mukjizat para nabi yang berbeda-beda itu, ya. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Di antara yang menguatkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamu Rabbil Alamin, perkataan Allah Tuhan alam semesta. Al-Quran ini sudah ada pembahasannya dalam kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan wa innahu lafi zuburil awwalin. Demikian pula dengan kenabian Nabi kita, Nabi Muhammad, itu sudah ada pembahasannya, ya, dalam kitab suci sebelumnya. Ya. Karena memang yang mengutus para nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh-jauh sebelum Al-Quran diturunkan, jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, itu sudah diberi semacam informasi awal agar supaya mereka tidak kaget ketika itu memang terjadi, diharapkan mereka mau beriman. Nah, ini dimaksud dengan wa innahu lafi zuburil awwali, ya. Inna dzikral Qur'an wa khabarahu. Sesungguhnya penyebutan Al-Quran dan informasi berkaitan dengan Al-Quran la mawjudun, sudah ada fi kutubil anbiya is-sabiqin, pada kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah pun kemudian bertanya, ya, pada ayat berikutnya, ya, awalam yakun ayah ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Apakah ini tidak cukup argumen, tidak cukup untuk menjadikan bukti kuat yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu adalah memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala
bukan saja karena Al-Quran ini sudah tersebut dalam kitab suci sebelumnya, tetapi para ulama dari kalangan Bani Israel juga mereka sudah mengetahuinya. Bukankah itu adalah bagian dari bukti yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad dan kebenaran Al-Quran yang disampaikannya? Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, ayat 197. Ya, jadi redaksi bertanya, tetapi maknanya ini kan ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini adalah semacam teguran dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ketidakberimanan mereka dengan Al-Qur'an dan ketidakberimanan mereka dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini berbicara tentang pentingnya kita mengimani Al-Quran itu adalah kitabullah. Ayat-ayat ini membahas betapa pentingnya kita mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Awalam yakun likuffari Makkah alamatun ala sihhatil Quran. Ya. أن يعلم ذلك علماء بني إسرائيل الذين يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم كعبد الله بن سلام وأمثاله. Ya, ada banyak dari ulama dari kalangan Bani Israel, mereka yang memang mengetahui seputar Al-Quran, seputar kenabian Nabi Muhammad, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan, mereka pun kemudian mengimaninya. Salah satunya adalah dari kalangan ulama Bani Israel, sosok yang bernama Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam itu ya sosok yang dikagumi, disegani oleh kalangan Bani Israel sebelum keislamannya, sebelum pernyataan keislamannya jadi rujukan. Tapi setelah Abdullah bin Salam menyatakan keislamannya, kalangan Bani Israel mereka berbalik, menjauhi ulama mereka yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mengimani karena memang selama ini mereka dalam penantian kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan informasi awal yang sudah disampaikan kepada mereka berkaitan dengan turunnya Al-Quran, kitab suci terakhir, dan diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah terakhir. Bukankah itu menjadi bukti kuat akan kebenaran Al-Quran, akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi Muhammad tidak pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga tentunya tidak minta kepada mereka. Penyebutan Nabi Muhammad, penyebutan Al-Quran itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran diturunkan, bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini yang dimaksud dengan wa innahu lafi zuburil awwalin awalam yakun lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u Bani Israel. Kalau saja mereka ulama dari kalangan Bani Israel mengetahui dan mengimani Al-Quran dan Nabi Muhammad, kenapa kalian wahai penduduk kota Mekah tidak mau mengimani Al-Quran, mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pesannya itu seperti itu. Mereka saja mau mengimani, kenapa kalian tidak mau mengimani? Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin. Ya, coba. Kalau saja Al-Quran ini, ya, Al-Quran yang berbahasa Arab ini diturunkan kepada salah satu dari kalangan non-Arab, ya, walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu alaihim, kemudian membacakan Al-Quran ini kepada mereka penduduk kota Makkah sebelum, maka nubihi mu'minin, sekali-kali mereka tidak akan beriman. Ya, walaupun Al-Quran yang berbahasa Arab ini dibacakan kepada mereka secara
benar. Yang menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mereka tidak mau mengimani, apalagi kalau menyampaikannya, yang menyampaikannya itu adalah bukan dari kalangan mereka. Ya. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Ya, demikianlah kami memasukkan Al-Quran dalam diri al-mujrimin. Al-mujrimin, orang-orang yang kerap kali melakukan perbuatan dosa, sami'u bihi wa fahimuhu. Mereka mendengar Al-Quran, mereka memahami Al-Quran, arafu fasahatahu wa balaghatahu. Mereka juga mengetahui aspek-aspek yang dimiliki oleh Al-Quran, baik itu dari sisi fasahahnya maupun dari sisi balaghahnya. Mereka mengetahui kelebihan kandungan bahasa yang dimiliki oleh Al-Quran. Wa tahaqqaqu min i'jazihi. Mereka pun menyadari kelebihan Al-Quran, dalam artian Al-Quran mampu membungkam mereka, menjadikan mereka lemah di hadapan Al-Quran, tidak mampu untuk menandinginya. Tetapi tetap saja mereka tidak mau mengimani Al-Quran, tetap saja mereka mendustakan Al-Quran dan mengingkari Al-Quran. Kadzalika salaknahu fi qulubi al-mujrimin. Artinya ketidakberimanan mereka terhadap Al-Quran itu lebih karena unsur-unsur yang sifatnya itu subjektif, bukan karena tidak adanya bukti yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, tetapi lebih karena bisa jadi itu adalah ketidaksukaan mereka dengan sosok Nabi, kedengkian mereka dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak suka. Kenapa harus yang diikuti itu adalah orang yang bernama Muhammad? Karena Muhammad ini yang Allah pilih sosok manusia biasa. Makanya kita baca ayat Al-Quran kan, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adzim. Mereka orang-orang musyrik Mekah mengatakan, kenapa tidak diturunkan kepada salah satu pembesar dari dua negeri ini, negeri Mekah dan negeri Taif. Jadi kayak gengsi mereka ini. Kalau yang diikuti adalah sosok manusia biasa yang bernama Muhammad, bukan karena jeleknya Al-Quran, bukan karena jeleknya yang disampaikan oleh Muhammad ini. Enggak. Mereka mengakui kelebihan yang dimiliki oleh Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi unsur yang sifatnya subjektif tadi, ketidaksukaan mereka dengan Nabi Muhammad. Ketidaksukaan mereka itu bukan karena perilaku, karakter Nabi Muhammad yang jelek juga, enggak. Nabi Muhammad itu dijuluki dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Enggak pernah neko-neko Nabi Muhammad. Membunuh, main cewek, terus minum khamr sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab saat itu. Enggak, Nabi Muhammad enggak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang Arab saat itu, enggak. Bahkan mereka menjuluki Nabi Muhammad dengan julukan orang yang dapat dipercaya, Al-Amin. Tapi status Nabi, status sosial Nabi itulah diantaranya yang jadi penghalang. Kenapa harus yang diikuti ini orang yang bernama Muhammad? Coba kalau Al-Quran ini diturunkan kepada salah satu kepala suku bangsawan di antara kita, enak kita ngikutinya. Itu di antara alasan yang juga bisa kita baca dalam redaksi Al-Quran. Bani Israel, kalangan ahlul kitab pun ada dari mereka seperti Abdullah bin Salam, salah satu ulama mereka yang mengimani Al-Quran. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengimani Al-Quran. Itu juga bisa bukan karena
tanda-tandanya Nabi kita Nabi Yub, tanda-tanda kenabian Nabi kita Nabi Muhammad tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab suci mereka? Enggak, bukan karena sesuai, sama persis. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi hasadan min indi anfusihim, kedengkian yang ada dalam diri mereka. Jadi kalau ada sikap dengki itu, melihat kebaikan juga itu akan dinilai sebagai keburukan. Mereka enggak terima. Kenapa harus orang Arab yang diutus oleh Allah? Bukankah selama ini Nabi itu diutus dari kalangan kami, Bani Israel? Kenapa bukan dari kalangan kami? Bukankah selama ini Nabi Isa, sebelumnya kan Yahya, Zakaria, ya kan, sampai ya Nabi sebelum Nabi Muhammad, Dawud, Sulaiman, Musa, semuanya kan, ya apa artinya, termasuk Nabi Yusuf, ya, anak cucunya Nabi siapa, Ishak, ya, Ishak, Yakub, ya. Selama ini kan dari kalangan kami Nabi itu diutus. Kenapa ini bukan dari kalangan kami? Kedengkian yang ada dalam diri mereka itu yang menjadi penghalang mereka untuk mengimani Al-Quran dan mengimani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang diajarkan oleh Al-Quran, ya Bapak Ibu sekalian, ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita, dan tentunya itu yang diajarkan oleh Tuhan alam semesta ini. Nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal itu yang harus dijunjung oleh kita. Jangan kemudian kita bersikap sektoral, ya. Jangan pula kita kemudian bersikap apa artinya kekelompokan. Wah, itu yang tidak diajarkan. Ya. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Itu pesan di antara pesan-pesan terakhir Nabi. Kalian orang Arab, jangan kalian merasa lebih daripada kalangan non Arab. Itu di antara pesan-pesan terakhir, ya. Yang membedakan manusia dari sisi dia mulia atau tidak mulia di hadapanku, kata Allah, itu adalah ketakwaan mereka. Bukan dia suku apa, dia bukan bangsa apa. Bukan. Sama seperti hanya kalau kita membaca ayat inna akramakum indallahi atqakum itu. Allah Subhanahu wa taala sudah pilih salah satu dari kalangan orang Arab untuk menjadi nabi, bahkan nabi terakhir. Nabi terakhir dalam artian nabi yang peruntukannya bukan saja untuk orang Arab, tetapi untuk orang Arab dan kalangan non-Arab. Kitab sucinya sudah Allah pilihkan, ya, bahasa mereka untuk dijadikan sebagai kitab suci terakhir, di mana kitab suci ini bukan saja untuk orang Arab tetapi juga untuk kalangan non-Arab. Sudah Allah Subhanahu wa taala berikan semacam, ya, karunia-Nya dengan mengutus nabi terakhir dari kalangan mereka, dengan memilih bahasa kitab suci terakhir dengan bahasa mereka. Mereka tidak juga mau beriman. Ini kan keterlaluan. Sangat tidak bersyukur Bapak Ibu sekalian untuk kalangan orang Arab. Untuk kalangan non-Arab, sebutlah dalam hal ini, ya, mereka dari kalangan ahlul kitab, ya, tidak boleh ada kedengkian dalam diri mereka. Kecuali kalau ajaran yang disampaikan oleh Nabi yang berasal dari suku Arab ini, kecuali kalau kitab suci yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab ini mengajarkan apa? Rasialisme. Orang Arab ini lebih daripada orang non-Arab. Ini nggak benar ini. Tapi kan itu tidak pernah diajarkan. Ajaran-ajaran yang berbau rasis ini kan tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
permasalahannya ini nabi ini dari kalangan orang Arab, bahasa kitab sucinya ini adalah dipilih bahasa Arab karena memang itu sunnatullah yang terjadi selama ini, hukum Allah yang berlaku. Tidak ada seorang nabi diutus di mana ajarannya yang diturunkan kepadanya adalah dengan menggunakan bahasa nabi tersebut dan bahasa kaumnya nabi tersebut. Dan bahasa Arab bukan satu-satunya bahasa kitab suci. Sebelumnya ini kitab suci, sejumlah kitab suci diturunkan tidak menggunakan bahasa Arab. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Awalam yakun lahum ayah ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin kadzalika salaknahu fi qulubi al-mujrimin. Ya. Ini sampai ayat berapa ini? Ayat 200. Ya, dari ayat 192 sampai dengan ayat 200. Ya. Saya persilakan dulu kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjutkan ayat 201 dan ayat-ayat setelahnya. Silakan.